Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Edisam Channel, sobat-sobat semua. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan normal. Pada episode kali ini saya mengajak sobat-sobat semua untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di ibu kota Jakarta. Dan saya saat ini berada di Lapangan Banteng, atau tepatnya di Monumen Pembebasan Irian Barat. Tempat ini adalah tempat bersejarah bagi perjuangan sejarah bangsa. Sejarah apa sajakah yang ada di sini? Mari saksikan video saya ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Baiklah sobat-sobat semua, tanpa membuang waktu, mari kita saksikan video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Karena dalam sejarah itu kita bisa meneladani hal-hal yang baik yang bisa kita petik untuk masa depan. Dan kita bisa membuang hal-hal yang buruk. Dan dengan mempelajari sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai dan mencintai tanah air kita sendiri. Saat ini saya sedang menuju ke Lapangan Banteng ataupun Monumen Pembebasan Irian Barat, suatu tempat yang bersejarah sebagai saksi sejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan ataupun sesudah kemerdekaan. Tampak di kejauhan terlihat samar-samar berdirinya dengan gagah monumen ataupun patung pembebasan Irian Barat. Sekaligus tempat tersebut secara keseluruhan disebut Lapangan Banteng. Lokasinya berada di daerah Sawah Besar, dekat dengan Masjid Istiqlal ataupun Hotel Borobudur. Sekarang tempat ini telah dijadikan taman ataupun ruang terbuka hijau oleh Pemda DKI dan telah direvitalisasi oleh Dinas Kehutanan dan Pemakaman Pemda DKI Jakarta. Proyek ini menonjolkan monumen pembebasan Irian Barat yang sebelumnya tertutup pohon. Pengerjaannya memakan waktu lebih 1 tahun. Dan peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan pada tanggal 25 Juli 2018. Lantas bagaimana sejarahnya dari masa ke masa di balik kemegahan wajah baru Lapangan Banteng ini? Sejak tahun 1623, wilayah ini dimiliki oleh tuan tanah Belanda yang bernama Antonio Pavilion. Lalu pada tahun 1649 diwarisi oleh anaknya yang bernama Antonio Pavilion Junior. Pada saat itu lokasi ini disebut Pavilion Veld atau Lapangan Pavilion. Kemudian sejak tahun 1750 tempat ini dikuasai oleh Gubernur Jenderal yang berkuasa saat itu, yaitu Jacob Mosel. Dan hal itu terus berlangsung hingga pada tahun 1800-an, di mana pada saat itu yang berkuasa adalah Herman William Daendels. Pada saat Daendels berkuasa itulah lapangan ini sering digunakan untuk parade militer ataupun tempat tentara berlatih. Kemudian pada generasi berikutnya
pada saat Leonard Dubos berkuasa, dibangunlah sebuah patung tinggi dengan di ujungnya terdapat patung singa yang disebut Waterloo, dan tempat ini disebut Waterloo Place. Tempat ini dahulunya juga sebagai tempat berlatih atau bermain sepak bola bagi tentara Belanda, sehingga kaum pribumi melihat dan mencontoh dan mulai mengenal permainan sepak bola. Selain patung singa, dahulu tempat ini juga sempat terdapat patung Jan Pieter Soenkoen. Dia adalah seorang pendiri Batavia yang menaklukkan kota Jakarta dari para pejuang. Semua patung-patung tersebut dihancurkan pada saat zaman penjajahan Jepang. Dan sejak tanggal 17 Agustus 1945, nama Waterloo Plain telah berganti menjadi Lapangan Banteng. Sobat-sobat semua, perlu diketahui bahwa Lapangan Banteng pada tahun 1970-an sempat menjadi terminal bis antar kota hingga pada tahun 1993, dan akhirnya Pemda DKI menjadikannya sebagai ruang terbuka hijau ataupun taman kota hingga saat ini. Begitulah sekilas dari sejarah Lapangan Banteng ini. Lalu bagaimana tentang sejarah dari patung atau monumen pembebasan Irian Barat? Mari kita telisik tentang hal itu. Monumen atau patung pembebasan Irian Barat adalah monumen yang dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang sekarang disebut Pulau Papua, yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Patung ini terbuat dari perunggu yang mempunyai bobot 8 ton, di mana sketsa atau gambarnya dibuat oleh Heng Ngantung atas perintah Bung Karno. Lalu pengerjaannya dikerjakan oleh tim seniman dari Yogyakarta yang dikepalai oleh Edi Sunarso, dan kemudian arsitek secara keseluruhannya dikerjakan oleh Frederick Silaban. Pembuatan monumen memakan waktu 1 tahun. Kemudian diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1963 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Begitulah sobat-sobat semua, sampai di sini dulu video saya ini tentang sejarah singkat dari Lapangan Banteng dan monumen pembebasan Irian Barat. Semoga sobat-sobat semua menyimak seluruhnya. Dan apabila sobat-sobat semua merasa ada manfaat dari video saya ini, bisa di
share, atau dibagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.